Kalau dinyalain suaranya seperti ini. Halo semuanya, kembali lagi di Fardhi Hanif dan kali ini kita mau bahas Kawasaki W175TR. Susah banget ya kalau masih pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya W175TR ya kan. Nah, TR ini adalah motor Kawasaki zaman dulu sebenarnya. Dulu pernah bikin kayak gini juga dan sekarang dibikin reborn tapi dari W175. Jadi ini sebenarnya motor yang punya sejarah kalau kita balik ke masa lalu. Nah, ini sebenarnya waktu itu gue pernah lihat motornya pertama kali di Bali waktu gue servis 175 gue. Dan akhirnya pas gue lihat langsung, kok keren ya, lebih tinggi juga. Karena gue suka banget motor tracker atau scrambler gitu ya. Makanya W175 gue modif ala-ala tracker. Nah, yang TR ini sudah tracker dari sananya. Jadi kalau kita mau modif motor ini ala-ala tracker, udah tracker dari sananya, jadi kita lebih hemat dibandingkan kita ambil dari basis W175 biasa. Jadi sebenarnya kita agak telat bahas motor ini ya, karena sebenarnya motor ini udah launching sekitar setahun yang lalu gitu. Dan motor ini waktu itu pertama kali meluncur itu di Indonesia, bukan di negara lain. Memang W175 ini peminatnya sangat banyak di Indonesia, terutama gua juga. Bahkan gua juga sampai beli gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari depannya, apa sih bedanya dibandingkan dengan W175 yang kita kenal? Mungkin kita bisa lihat dari bentuk shock breakernya. Sekarang dia lebih panjang 35 mm. Terus spakbornya sekarang modelnya gantung ke atas dan ini dia plastik. Jadi kalau misalkan dipakai buat off-road gitu ya, jatuh atau apa itu nggak rentan patah. Sama kayak konsepnya mungkin motor-motor trail gitu kan, biasanya kan plastik semua ya. Ini juga bikin seperti itu juga. Nah terus untuk velgnya, dia masih pakai velg jari-jari juga yang sama. Dan bannya dia punya pattern yang beda. Dia kayak tahu gitu ya. Tapi ini menurut gue terlalu modern untuk sebuah motor yang desainnya seperti ini. Nah kalau kalian mau modifikasi, gue saranin bisa naik ke ukuran 18 atau 19. 19 lah ya. Karena ini bawaannya masih sama seperti W175 yang kita kenal, yaitu velg 17 inci. Dan ini juga ukurannya menurut gue kurang gede. Ini 80-100. Kalau misalkan dibikin lebih gede, itu pasti lebih oke lagi. Terus untuk pengereman masih sama. Terus ke atas sini, lampunya kurang lebih masih sama, lampu sennya masih sama. Ini juga masih sama nih, speedometernya. Speedometernya cuma bedanya dia ada chrome-nya di bagian sini, sama untuk stangnya, dia lebih tinggi sekitar 30 mm. Nah, jadi kalau misalnya kita mau modif ala-ala tracker, itu nggak perlu ganti lagi, udah pas tingginya. Dan di sini juga ada linknya, sengaja buat apa? Biar lebih kuat ya, biar lebih rigid. Nah, terus ke bagian cluster di sininya itu masih sama persis sama W175 yang kita kenal. Tuas remnya, terus handle gripnya, terus tombol-tombolnya, semuanya itu masih sama persis. Untuk spionnya kurang lebih bentuknya seperti ini, dia model yang klasik membulat ya. Terus ini nih yang beda nih, tangkinya. Sekarang tangkinya jadi lebih kecil dan menurut gua untuk sebuah tracker ini jadi lebih pas. W175 itu tangkinya besar, kelihatan gagah yang model SE ya. Tapi ketika dijadiin tracker itu agak kurang pas sih, harus lebih kecilan sedikit gitu. Nah ini menurut gue udah pas banget di bentuknya. Jadi udah nggak gembung, dia bagian sininya rata dan kita dikasih karet buat jepitan kaki. Karena kalau kita buat adventure gitu ya ke jalan-jalan tanah, kekuatan kita itu bukan di tangan, tapi justru di kaki. Jadi waktu itu gue pernah ikutan training buat bukan off-road ya, buat tempat-tempat tanah gitu. Jadi waktu itu gue pernah ikutan training gitu ya. Terus nyobain motor, manuver di tempat-tempat tanah gitu ya. Tapi bukan buat lompat-lompat, buat ini aja, buat buat adventure gitu lah bisa dibilang. Kita tuh harus nempel ke sini kakinya. Jadi kita handling itu dipegangnya tuh di tangki, bukan di tangan. Tangan tuh cuma balancing aja. Nah terus karena dia sekarang lebih kecil, otomatis yang namanya kapasitas bahan bakarnya juga berkurang. Kalau yang tadinya itu 13,5 liter, sekarang jadi 7,5 liter saja. Pengurangannya cukup signifikan karena emang motor macam ini dia tuh ada sasis di tengahnya. Jadi tangkinya itu dia bentuknya kayak apa ya? Kayak begini gitu. Dia ada sela di tengahnya itu buat naruh rangka si motor. Terus juga desain stripingnya ini juga mengingatkan kita kembali ke masa lalu.
Bahkan yang warna-warna seperti kuning atau hitam itu gambarnya tuh Kawasaki terus ada garis duanya gitu loh, kayak apa ya, kayak Binter Mercy zaman dulu gitu. Jadi desainnya itu mengingatkan kita kembali kepada Kawasaki zaman dulu. Nah terus di bagian bawah sini, nah ini mesinnya masih sama 175 cc, tenaganya nggak nyampe 14 PS, nggak begitu besar karena emang motor ini bukan buat kenceng-kencengan. Bahkan motor ini masih pakai karburator. Ya, bingung kenapa motor zaman sekarang masih pakai karburator gitu. Apakah susah membuat injeksi? Ya enggak lah. Ninja udah tahu sendiri kan, injeksi semua, nggak ada Ninja non injeksi. Bahkan H2 itu udah sampai pakai supercharge gitu kan. Nah kalau untuk teknologi Kawasaki nggak perlu diragukan lagi. Cuma memang di motor ini sebenarnya motor ini dibikin buat orang-orang yang suka custom motornya sendiri. Artinya dia di rumah, dia beli parts, dia bisa bongkar pasang sendiri gitu. Termasuk juga soal mesinnya. Nah mesinnya pun juga kalau kita ganti knalpot, kita ganti saringan udara, itu dia bisa setel karbunya sendiri pakai peralatan yang ada di rumah gitu loh. Jadi kenapa motornya masih pakai karbu? Karena emang mereka ngejar customisasinya itu. Kalau misalkan pakai injeksi kan dia nggak bisa nyetel sendiri kan, mesti bawa ke bengkel, mesti pakai alat elektronik. Nah kalau ini tuh nggak. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Harusnya sih sekalian ya di bagian mesinnya itu dikasih kickstarter aja sekalian, biar nuansa klasiknya itu lebih berasa gitu. Nah terus di sini ada valve yang fungsinya seperti motor karbu pada umumnya, ini bisa dibikin off aliran bensinnya, bisa dibikin on, sama kalau misalkan habis ada reservoirnya sekitar 1 literan gitu. Karena motor ini sama seperti W175 yang SE, dia nggak ada penunjuk bahan bakar. Jadi kalau misalkan bensinnya habis, dia akan mati, terus kita pindahnya ke reservoir. Ya kalau misalkan 1 literan mungkin ya 30-40 km masih dapat kali ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nuansanya bener-bener rasanya itu kayak motor-motor zaman dulu. Terus sok belakangnya dia juga lebih panjang 27 mm atau 2,7 cm ya. Makanya nggak begitu kelihatan. Terus di beberapa pilihan warna lain itu ada yang soknya warna merah. Kalau nggak salah tuh di warna kuning sama warna putih kalau nggak salah ya. Dia tuh ada 4 warna tuh, ada warna hitam, ada warna putih, warna hijau pudar seperti ini, sama warna kuning. Kuning sama hitam. Kuning sama hitam ya, yang merah ya. Ya jadi yang putih warnanya hitam juga ininya. Nah tapi dia tuh warnanya tuh di sini doang, sama di bagian spakbor depan. Warna ininya, cover sampingnya dia tuh hitam, sama belakang ini sewarna sama bodi depannya. Dan belakang ini juga dari bahan plastik ya. Nah terus kita lihat joknya. Joknya ini desainnya berbeda dengan W175, tapi pas didudukin rasanya masih sama. Jadi kita ngomongin motornya mulu ya. Kita coba duduknya sekarang yuk. Oke, pas didudukin, sekarang dia jadi lebih tinggi meskipun dia masih pakai ban yang 17 inci. Nah, kalau kita kakinya turun ke bawah dua-duanya, gue sih agak sedikit jijit ya dengan tinggi gue 170 cm. Jadi kalau misalkan kita berhenti, ini kakinya turun satu aja gitu. Nah, terus posisi tangannya ini juga lebih tinggi, cuma masih agak rendah sih. Harusnya mungkin lebih tinggi sedikit kali ya, mungkin segini, nambahin sekitar ya 1-2 cm lah. Pasti akan lebih enak lagi. Atau mungkin joknya kita lepas sedikit ya, namanya juga motor custom gitu kan. Terus dipakainya, seperti halnya W175, ini rasanya enteng. Enteng banget, dan dia juga punya ground clearance yang lebih tinggi, sekitar 30 mm. Jadi ketika kita lewatin jalan-jalan jelek, jalan-jalan berbatu, itu rasanya lebih pede dibandingkan dengan yang 175 SE biasa. Oke, terus di bagian belakang nih, kita putar dulu bentar. Karena ini mau nunjukin knalpot yang berbeda nih. Yuk, nah dari balik ya. Dia nggak ada standar 2, standarnya cuma 1 aja. Nah, knalpotnya sekarang dia bentuknya berbeda. Dan dia ngarahnya itu ke atas gitu ya. Kalau 175 biasa kan lurus ya. Nah, seperti biasa, kalau punya W175 sebaiknya knalpotnya langsung diganti aja. Kenapa? Karena suaranya terlalu kalem untuk motor yang bentuknya kayak gini gitu. Kita starter ya. Sama kalau misalkan lagi pagi gitu, misalnya motornya udah lama nggak dinyalain, coki kita naikin adanya di sini nih. Nah, tadi posisinya naik nih, naikin ke atas. Jadi bukan pakai model tali yang ditarik di bagian sini, karena lama-lama tuh suka apa ya, yang pakai cok di sini tuh macet gitu kan. Suka macet, suka keras, akhirnya bisa ditarik gak bisa balik, atau pas mau ditarik malah plastiknya patah, cetak gitu. Pengalaman udah ya pernah kayak gitu. Nah, kalau pakai model kayak gini ini lebih enak nih. Nah, kalau dinyalain suaranya seperti ini.
ada sedikit perbedaan suara dengan W175 yang kita kenal, tapi sebaiknya langsung ganti aja lah. Ya memang kalau kita punya motor kayak gini, terus kita ngumpul gitu sama teman-teman atau teman-teman klub gitu ya, rasanya kalau semuanya sama tuh nggak asik gitu. Harus ada dimodifikasi dan bentuknya bisa disesuaikan dengan selera kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini, sebaiknya minimal budget 5 juta kali ya. Buat bikin motornya jadi custom, jadi sesuai dengan selera kita kasih cat yang baru, kita ganti knalpot, shock breaker, dan beberapa perintilan lainnya agar jadi kita banget gitu, sesuai dengan selera kita. Nah, itulah yang gue suka dari Kawasaki W175 gitu. Jadi, ketika ngumpul, ketika di jalan pun motor kita tuh pasti kelihatannya beda semua karena kita akan memodifikasi, mengcustom motor ini sesuai dengan keinginan kita. Dan versi TR ini lebih cocok buat kalian yang pengen modifikasi W175 dengan gaya tracker atau scrambler. Karena kita nggak perlu ganti shock depannya lebih tinggi, nggak perlu ganti tangki yang lebih kecil, dan hal lain-lainnya. Sehingga membuat ketika kita modifikasi motor ini, budgetnya jadi lebih friendly. Gitulah. Kita bisa alihin budgetnya ke hal-hal lain gitu. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya W175TR, bisa komen di bawah sudah modifikasi apa saja. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Bye!